Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Sabahal khair ya tulab wa talibat al-madrasatil mutawassitati nuri sunnati fi safi as-sabi'. Kaif halukum? Taib. La'allakum fi khair wa afiyah. Selamat datang adik-adik kelas 7 SMP Islam Nur Sunnah. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu jaga dan melindungi kalian. Baik, kita lanjutkan lagi materi kita terkait Sirah Nabawiyah. Sebelum kalian menyimak video ini, maka usahakan baca dulu dari halaman 6 masa penyusuan. Baca terus ya sampai halaman 13 sebelum mengembala kambing di masa kecil serta hikmahnya. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, sebelum lahir ini terjadi peristiwa yang menegangkan, yaitu sekitar 20 hari atau 50 hari sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, ini terjadi peristiwa yang mengerikan di Ka'bah, yaitu datangnya pasukan Abrahah laknatullah alaihi yang bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah. Saya pengen cerita sedikit masalah Abrahah biar kita ambil ibrah, ambil faedah dari kisah ini. Jadi kalau kalian baca surat Al-Ukhdud atau surat Al-Buruj, di situ dikisahkan terkait Ashabul Ukhdud. Singkat cerita, para orang-orang kafir ini telah membunuhi orang-orang Islam. Orang-orang kafir ini dalam hal ini mereka memeluk agama Yahudi, dan maksud dari orang-orang Islam di sini adalah mereka yang mengikuti ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Nah, dan mereka ini tinggal di Yaman. Nanti kalian bisa lihat kisahnya bagaimana di sana ada seorang pemuda yang mendakwahkan Islam melalui ajaran Nabi Isa alaihissalam, yang singkat cerita itu terjadi 80 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, atau sebelum Rasulullah SAW lahir. Saya ingatannya sebelum Rasulullah SAW lahir kayaknya. Nah, singkat cerita, orang-orang Yaman sana sudah tidak mau menyembah berhala lagi, sudah tidak mau menyembah si raja lagi yang menganut agama Yahudi, karena agama Yahudi ini sektenya banyak sekali. Nah, ada model-model pemujaan setan dan lain sebagainya. Terus kemudian singkat cerita, maka ketika penduduk daerah tersebut semuanya masuk Islam, ini membuat murka sang raja. Terus disuruh balik lagi ke agama kafir, agama menyembah berhala, agama menyembah sang raja. Lalu mereka pun tidak mau, maka melalui penasihat sang raja ini adalah penyihir top. Nah, mengeluarkan titah bahwa seluruh umat Islam harus dibakar hidup-hidup. Lalu digalilah parit yang begitu besar, lebar, dalam. Terus dilemparkanlah di sana kayu bakar, lalu dinyalakanlah api. Maka setiap penduduk tersebut disuruh untuk kembali murtad, kembali kepada agama menyembah berhala. Lalu Masya Allah, qadarullah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun yang mau kembali murtad, sehingga semuanya
dibakar hidup-hidup. Nah, terus kemudian ada, itu disebutkan dalam Al-Quran juga, qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'alal mu'min. Nanti coba cek dulu lupa Ustaz. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Nah, jadi mereka ashabul ukhdud telah membunuhi umat Islam dengan membuat api tadi yang sudah saya kisahkan. Singkat cerita, orang terakhir yang dibakar ini adalah seorang ibu sedang menggendong putranya yang baru lahir, kurang lebih baru bulanan lah, jadi belum sampai setahun, entah 2 bulan entah 3 bulan gitu. Ketika didorong tuh dia menahan diri, seolah-olah itu dia ragu, kasihan kepada anaknya, apakah saya harus pura-pura murtad atau bagaimana. Kemudian tiba-tiba si anak ini ngomong, kata si anak ini, ya ummah la takhafi innaki 'alal haqqi. Ma, enggak usah takut, enggak usah khawatir, kamu itu di atas kebenaran. Maka maknya kaget, ya Allah, anaknya yang belum bisa ngomong tiba-tiba bisa ngomong seperti itu, diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir ini pun kemudian mati. Nah, tapi alhamdulillah mati dalam keadaan seperti apapun enggak masalah, yang penting mati kita dalam keadaan tauhid, mati kita iman dalam dada kita, mati kita husnul khotimah. Dunia ini darul mamar, tempat lewat aja, bukan darul qaror, tempat untuk tinggal selamanya. Rumah kita ya di surga nanti. Nah, singkat cerita itu kisahnya yang terkait ashabul ukhdud. Nah, kemudian tadi sudah saya kisahkan bahwa mereka ini beragama Islam melalui ajaran Nabi Isa alaihissalam, karena Nabi Muhammad belum ada saat itu. Terus maka Romawi yang ada di Syam marah besar terhadap kelakuan orang-orang Yahudi yang ada di Yaman yang telah membunuhi orang-orang Nasrani. Maka orang-orang Nasrani di wilayah Syam ini mengirimkan pasukan yang besar, tapi tidak dari wilayah Syam karena jauh sekali. Syam ke Yaman ini jauh sekali. Maka dia cukup ngasih perintah kepada orang-orang Nasrani atau penguasa Nasrani yang ada di wilayah Habasyah. Habasyah itu mungkin sekarang Sudan atau Ethiopia. Maka orang-orang kulit hitam sana lah. Nah, mereka diperintahkan oleh Malik Rum, Raja Romawi, Kaisar Rum, Heraklius mungkin atau sebelumnya, untuk menyerang orang-orang Yahudi yang telah membunuh orang-orang Nasrani yang ada di wilayah Yaman. Benar, terus mereka pun ditumpas habis, istilahnya menuntut balas lah kurang lebih gitu. Lalu singkat cerita yang diutus itu salah satunya adalah Abraha. Nah, Abraha ini singkat cerita panjang ceritanya, dia membunuh pemimpinnya yang satu utusan itu. Kemudian dia yang berkuasa atas wilayah Yaman dan kemudian dia menjadi raja wilayah Yaman. Nah, adik-adik, kemudian ketika dia sudah anteng, sudah benar-benar berkuasa di Yaman, harta melimpah dan lain sebagainya. Nah, ini dia melihat sebuah fakta, karena Yaman ini termasuk negeri Arab. Jadi banyak dari mereka yang masih mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi tidak jarang pula yang beragama Nasrani. Nah, terus tidak sedikit pula yang beragama Nasrani. Nah, ini yang orang-orang Arab yang mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka saban tahunnya pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, lalu dia pun mencari tahu di Mekah ada apa dan sebagainya. Ternyata hanya sebuah
ada sebuah bangunan yang namanya Ka'bah itu yang berbentuk persegi panjang saat itu ya, bukan kotak persis seperti sekarang ini, seperti kubus, tapi agak persegi panjang dia. Kotaknya memanjang itu. Nah, alah cuman gitu toh, itu aja didatengin tiap tahun, dikelilingi, nih tak bikinin gereja dari emas. Masya Allah. Jadi untuk menarik bangsa Arab supaya pindah hajinya itu tidak ke Ka'bah, tapi ke gereja bikinannya yang terbuat dari emas. Wah, emas kan orang pada seneng. Singkat cerita, bangsa Arab ini tidak ada yang mau beribadah haji ke gerejanya itu. Ya maklum, ini suatu yang sakral. Tidak melihat bendanya, Ka'bahnya, tapi ini adalah melihat sisi keagungannya, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat Ka'bah itu melihat sisi pengagungan. Nah, sesuatu yang diagungkan, muqaddasah, yang disucikan. Malah ada satu orang Arab datang ke sana malam-malam. Ini buang air kecil di sana plus BAB di sana di mimbarnya, yang tempat AB itu kalau sekarang itu mungkin kalau nggak salah ada main-main organ atau apa gitu, musik-musik gitu ya. Nah, emang peribadatan orang-orang Nasrani yang kita tahu adalah yang terekspos di TV ya, nyanyi-nyanyi gitulah. Nah, intinya tempat situnya untuk mengomandoi seperti itu diberakin oleh orang Arab. Jadi ini jauh sebelum Rasulullah SAW ada. Nah, maka Abraha pun marah ketika tahu ini ternyata kelakuan orang Arab. Terus dia bertekad, ini adalah wujud penghinaan, dia bertekad untuk menghancurkan Ka'bah. Dia membawa pasukannya sangat banyak dengan membawa gajah pula. Totalnya kalau nggak salah ada puluhan, tapi ada berapa ya, 2 apa 6 itu, saat lupa. Yang besar-besar, ada gajah yang ukurannya itu nggak masuk akal. Mungkin bisa 2 atau 3, 4 kali lipat dari ukuran gajah yang sekarang. Bisa kan bayangkan anak gedenya seperti apa. Kenapa kok bawa pasukan gajah? Kenapa nggak bawa pasukan berkuda aja yang larinya cepat dan sebagainya? Ini ada keinginan dari pihak Abraha, yaitu nanti Ka'bah ini diikat dengan tali yang besar, terus dikaitkan dengan gajah. Nanti gajahnya itu jalan sekali gitu, sehingga Ka'bah ini roboh dengan sekali pukul. Paham kalian ya? Ini misalnya Ka'bah terus diiketin tali gitu, terus ini ada gajahnya, terus gajah mendorong sana, otomatis talinya menarik Ka'bah, terus Ka'bahnya hancur. Nah, ini yang dimau oleh Abraha laknatullah alaih. Nah, singkat cerita, Abraha pun sebenarnya nggak tahu wilayah Makkah itu wilayah mana, cara menempuhnya ke sana bagaimana cara sampai sana. Maka dia butuh penunjuk jalan untuk menuju arah Ka'bah. Nah, ini ada seorang Arab pengkhianat namanya Abu Ghaul. Abu Righal. Jadi nanti dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran banyak anak-anak. Abu Righal ini yang menjadi penuntun bagi Abraha. Bagaimana mungkin ya orang Arab yang agamanya lah agama nenek moyang mereka, itu Nabi Ibrahim alaihissalam, berkhianat untuk menghancurkan Ka'bah. Nah ini langsung kita petik pelajaran sedikit, takutnya nanti Ustaz lupa. Jadi ini bisa kita ambil pelajaran bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi hari-hari itu kami putar-putar lagi antar manusia. Nah, maksudnya sejarah itu berulang. Maksudnya para pengkhianat itu selalu ada. Jadi kalau mau melihat siapa yang telah berkhianat terhadap umat Islam, maka perhatikan siapakah dari kalangan umat Islam yang dekat dengan para musuh-musuh Islam yang telah berusaha untuk menghancurkan Islam, membunuh umat-umat Islam dan sebagainya. Kok ada orang Islam yang dekat sama mereka? Abu Righal. Nah, seolah-olah itu adalah Abu Righal karena dekat. Nah,
Budi Khalil itu kuburannya ada dekat dari Makkah situ, masih sampai sekarang masih ada. Dia mati sebelum pasukan gajah ini yang dipimpin oleh Abraha sampai ke sisi Ka'bah, dekat dari Ka'bah. Singkat cerita, Abu Righal ini mati di situ dan menjadi simbol pengkhianat, dan setiap orang lewat situ selalu melempari kuburannya. Nah, lanjut lagi anak-anak sampai sisi Ka'bah. Ternyata sebentar, Abraha ini langsung mulai mengepung, menjarah harta-harta orang-orang Mekah, sisi Mekah. Kisah singkatnya Allah sebutkan dalam surat Al-Fil. Nanti bisa kalian lihat sendiri. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, singkat cerita, di antara yang mereka jarah itu adalah kakeknya Rasulullah, yaitu Abdul Muthalib, punya 100 onta. Jika satu onta harganya 60 juta, maka 100 onta harganya mungkin 6 M. Bisa kalian bayangkan, ada dari kita yang punya uang segitu terus dirampas. Nah, gimana perasaan kita ketika dirampas? Maka Abdul Muthalib pun mendatangi Abraha, main ke kemahnya. Dan Abdul Muthalib ini memiliki perawakan yang yang disegani, dimuliakan dan sebagainya. Terus sebentar. Abraha pun jadi segan. Terus kemudian Abraha pun bertanya kepada Abdul Muthalib, kamu lebih pilih mana? Onta-ontamu nanti tak kasihkan kamu, tapi Ka'bahmu tak hancurkan, atau Ka'bahmu tak biarkan tapi ontamu tak rampas. Nah, ternyata Abdul Muthalib memilih onta-ontanya. Nah, singkat cerita, ketika dia milih onta-ontanya, terus Abraha pun menjadi marah. Ini gimana tempat ibadah dihancurin kok malah anteng-anteng aja. Terus kata Abdul Muthalib, wa ana rabbul ibil, saya ini yang punya pemilik onta, maka saya lebih fokus ke onta saya. Wa inna lil ka'bati rabban sayahmihi, yaitu Ka'bah itu kan memiliki pemilik sendiri yang akan menjaganya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka singkat cerita, Abraha bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah, tapi gajah-gajah ini nggak mau menuju arah Ka'bah. Diajak ke samping mau, samping kanan mau, samping kiri mau, maju nggak mau, mundur semangat. Nah, terus bingung Abraha. Terus tibalah burung-burung ababil atau burung-burung yang berbondong-bondong dengan membawa bara yang nggak tahu dari mana itu, terus menimpa mereka. Tiba-tiba pasukan gajah ini kocar-kacir, banyak yang mati tapi tidak semuanya mati. Nah, kenapa tidak dibikin semuanya mati? Biar sisanya nanti mengisahkan kepada orang-orang terkait peristiwa tersebut, bahwa Allah itu menjaga rumahnya. Baik anak-anak, lanjut lagi. Nah, selang berapa hari itu Rasulullah SAW lahir, 50 hari kalau nggak salah. Andai saat itu kita dikalahkan dan lain sebagainya, maka bisa jadi ibunda Rasulullah tertawan. Kalau tertawan berarti jadi budak. Terus nanti Rasul lahir pun akan menjadi budak. Nah, Allah melindungi nabinya yang terakhir ini. Nah, lanjut lagi anak-anak. Ketika Rasul lahir, maka orang pun bersuka cita. Anaknya Abdullah terlahir. Anaknya Abdullah terlahir. Lahirnya berupa anak laki-laki. Nah, ini lebih senang lagi. Berarti garis keturunan Abdullah ini tidak putus. Nah, singkat cerita, maksudnya Abdullah ayahanda Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, ini paman-paman Rasulullah semuanya bahagia, dan
Rasulullah ini punya ibu susu pertama namanya Thuwaibah. Thuwaibah ini budaknya Abu Lahab. Dialah yang menyusui Rasulullah yang pertama kali. Nanti insya Allah Thuwaibah ini usianya panjang sampai mendapati Rasulullah itu menjadi nabi dan nanti kemudian dia masuk Islam. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, terus Thuwaibah ini mengabarkan kepada Abu Lahab, anak saudaramu telah lahir, dia laki-laki. Bahagia sekali, maka oleh Abu Lahab Thuwaibah ini dibebaskan. Bisa kalian bayangkan ya betapa dekatnya Rasulullah dengan pamannya yang bernama Abu Lahab itu, bahwa ketika Rasulullah lahir pun Abu Lahab membebaskan budaknya, budak kesayangannya, yang karena menghabarkan terkait kelahiran Rasulullah. Nah, terus dia yang menyusui pertama kali, yaitu budaknya Abu Lahab. Sebentar anak, lanjut lagi. Terus kemudian sebentar. Singkat cerita, siapa ini? Semuanya bersuka cita intinya. Terus biasa ada keluarga Bani Sa'ad tinggal di pinggiran Mekah, itu berprofesi mengambil anak-anak orang Mekah untuk nanti disusui, terus mereka ambil upah. Nah, ini ada keluarga kecil, insya Allah tak ceritakan secara khusus anak-anak ya, nanti terkait persusuan ibunda kita Halimah As-Sa'diyah, bagaimana kisahnya, keluarga ini datang dari arah Badui dan seterusnya. Nah, nanti insya Allah tak kisahkan. Nah, singkat cerita dari kisah peristiwa Abraha ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa jangan main-main dengan syarat Islam, jangan main-main dengan Islam, jangan main-main dengan simbol-simbol Islam. Kalau kita apa-apakan nanti pasti Allah akan menghukum kita. Entah hukuman itu langsung seperti yang diterima Abraha, atau hukuman itu tidak langsung nanti di akhirat, kurang lebih gitu. Makanya kita sebagai seorang muslim harus meninggikan semua simbol-simbol Islam. Terus terkait kisah tadi Abu Righal, ini fakta ya, bahwa selalu ada orang-orang yang mengaku dirinya muslim tapi malah memusuhi Islam sendiri. Lihat aja mulutnya bagaimana, apakah mengarah selalu menyerang Islam atau tidak. Kalau iya, secara dohir tanda-tanda bahwa dia itu berkhianat terhadap Islam dan kaum muslimin itu terlihat. Nah, maka hati-hati. Gitu anak-anak dari Ustadz Afan, kisah menyusui dan diasuh oleh pamannya, kisah berdagang ke Syam belum Ustadz kisahkan. Setelah di pertemuan berikutnya kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.